Struktur politik selanjutnya adalah infrastruktur politik. Apa itu infrastruktur politik? Infrastruktur politik merupakan lembaga yang dapat mempengaruhi suprastruktur politik sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan membuat kebijakan. Infrastruktur politik berarti suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga kemasyarakatan. Infrastruktur politik sering disebut bangunan bawah atau mesin politik masyarakat yang terdiri atas beberapa kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan sosial, ekonomi, tujuan, dan kesamaan lainnya. Infrastruktur politik memiliki fungsi memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, mempertemukan kepentingan yang beragam dalam kehidupan masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemegang kekuasaan, dan melakukan seleksi terhadap calon pemimpin bagi masyarakat. Lalu, infrastruktur politik itu apa sih contohnya? Yakin pengen tahu contohnya? Yang pertama ada partai politik atau parpol, lalu ada kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik. Partai politik di Indonesia jumlahnya lumayan banyak. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Partai politik juga memiliki fungsi seperti sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, kontrol politik, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa mengharapkan jabatan politik. Kelompok ini menampung saran, kritik, dan tuntutan masyarakat, serta menyampaikannya kepada sistem politik yang ada. Lalu apa ya contoh dari kelompok kepentingan? Yang pertama, misalnya ada Kadin atau Kamar Dagang Industri. Kemudian yang kedua, ini termasuk grup institusional. Misalnya ada PGRI, lalu ada Ikatan Dokter Indonesia, kemudian ada organisasi profesi lainnya. Kemudian bisa juga grup non-asosiasi, misalnya kelompok masyarakat alumni sekolah yang sama, atau kelompok satu tempat tinggal, atau kelompok masyarakat satu keturunan, dan kelompok-kelompok yang lain berdasarkan kepentingan tertentu. Lalu ada kelompok penekan. Kelompok penekan adalah sekelompok orang yang tergabung menjadi anggota lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Kelompok ini akan memberikan berbagai kritikan terhadap kebijakan para pelaku politik dengan tujuan membuat perpolitikan menjadi maju. Yang termasuk dalam kelompok penekan misalnya lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi sosial keagamaan, organisasi kepemudaan, lalu ada organisasi lingkungan hidup, organisasi pembela hukum dan HAM, lalu ada yayasan atau badan hukum lainnya. Lalu ada media komunikasi politik yang menjalankan fungsi informasi, fungsi edukasi, fungsi korelasi, dan fungsi kontrol sosial. Lalu yang terakhir ada tokoh politik. Tokoh politik atau aktor politik merupakan pemimpin politik atau pemerintahan yang berpengaruh dalam proses politik. Lalu siapa tokoh politik favorit kalian? Kelompok infrastruktur yang ada akan menggerakkan sistem perpolitikan. Kelompok ini akan memberikan input, memberikan pendidikan maupun sosialisasi politik, menyelesaikan berbagai permasalahan politik, maupun terlibat langsung dalam proses politik. Input yang diberikan infrastruktur politik dapat ditujukan pada suprastruktur politik demi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Suprastruktur maupun infrastruktur politik harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kelembagaan politik, baik infrastruktur maupun suprastruktur politik, hendaknya dijalankan berdasarkan aturan hukum yang demokratis. Nah, lembaga-lembaga negara tersebut akhirnya diharapkan mampu mewujudkan good governance. Lalu, apa itu good governance? Good governance berarti proses penyelenggaraan kekuasaan negara
dalam melaksanakan penyediaan public good and service. Menurut Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan good governance dapat ditinjau dari seberapa besar pemerintah mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan. Penerapan pemerintahan yang baik diperlukan demi terciptanya sistem politik pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Penerapan pemerintahan yang baik dapat dijadikan sebagai bagian untuk melaksanakan asas-asas demokrasi yang merefleksi terpenuhinya hak-hak rakyat. Dalam menerapkan pemerintahan yang baik, pemerintah hendaknya berpedoman pada asas-asas, prinsip-prinsip, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pemerintahan yang baik. Lalu, seperti apa asas dan prinsip pemerintahan yang baik? Asas-asas pemerintahan yang baik. Yang pertama, ada kepastian hukum, kemudian adanya keseimbangan, lalu ketidakberpihakan atau kesamaan dalam mengambil keputusan, kecermatan, motivasi, kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan, lalu adanya keterbukaan, kemudian kepentingan umum, dan pelayanan yang baik atau asas keadilan dan kewajaran. Kemudian, prinsip pemerintahan yang baik yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, lalu adanya supremasi hukum. Supremasi hukum berarti pemerintah menempatkan hukum sebagai sumber pedoman dalam kehidupan di atas segala-galanya. Dengan seperti itu, akhirnya dapat tercipta good governance. Good governance harus mampu memperbaiki nasib kaum papa sesuai dengan 5 sila dalam Pancasila yang lahir dari pemikiran Bung Karno pada awal Juni tahun 1945. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Saya beri penekanan sekali lagi, dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Sudiono Condronegoro dalam buku yang berjudul Historitas Kebangsaan dan Demokrasi dalam tulisannya Pasang Surut Nasionalisme dan Disfungsi Kelembagaan Negara mengatakan bahwa pluralisme partai politik dewasa ini juga melemahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahkan ketegasan pemerintah pusat juga terkikis karena kabinet presidensial dilemahkan oleh perwakilan terlalu banyak partai politik dalam DPR ataupun DPRD. Ditambah pula dengan praktek korupsi di lingkungan parlemen yang tidak kalah dahsyatnya dengan kalangan birokrasi. Gejala dan praktek korupsi tersebut bisa dilihat sebagai melemahnya nilai-nilai sosial atau value yang mempengaruhi moralitas manusia pada umumnya, sehingga perbuatannya pun tidak terkendali lagi oleh adat atau undang-undang serta peraturan. Bahkan dari segi agama, perilaku koruptif itu bisa dilihat sebagai ketidaktaatan manusia pelaku korupsi terhadap nilai-nilai suci yang terkandung dalam kitab suci agama apapun. Sosiolog Emil Durkheim pernah mengenalkan istilah anomi. Anomi adalah suatu situasi yang berada tanpa adanya norma dan tanpa arah, sehingga dalam kehidupan yang dijalani tidak tercipta keselarasan antara kenyataan yang diharapkan dan kenyataan sosial yang ada. Situasi anomi bukan saja menunjukkan lemahnya penerapan hukum, tetapi warga masyarakat sudah terlepas dari akar-akar moralitasnya, sehingga perilaku dan kepentingan pribadi dan kelompok sangat menonjol. Nah, akhirnya kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance tersebut. Nah, kita sebagai manusia dan juga warga negara Indonesia hendaknya membangun lagi atau mengembangkan lagi yang namanya modal sosial. Modal sosial menunjuk pada semua kekuatan sosial komunitas dikonstruksikan oleh individu atau kelompok. Modal sosial ini sebenarnya sangat sederhana. Kita semua sudah memiliki modal sosial,
Hanya saja berbeda skala dan kekuatannya, tergantung pada kemampuan kita bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh modal sosial yaitu tolong-menolong, saling membantu, toleransi, solidaritas, dan bersyukur. Akhirnya, kita dan tentunya kalian sebagai pelajar diajak untuk berpikir reflektif tentang dinamika yang terjadi pada bangsa Indonesia sehingga dapat menangkap makna secara lebih mendalam. Selain itu, kalian juga diajak untuk bisa menunjukkan sikap hormat kepada orang lain dan mengungkapkan rasa syukur atas Pancasila dengan nilai-nilai baiknya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya pemerintahan yang baik. Dan akhirnya kalian bisa menjadi pemimpin pengabdi yang Pancasilais. Lalu, apa aksi yang bisa kalian lakukan? Selamat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.